alaihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Dan dalam kebaikannya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Rabu 2 Agustus tahun 2023. Mari kita terus serahkan hidup kita ke dalam tangan pimpinannya, niscaya hidup kita akan terus dalam kemenangan. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab. Satu hari satu pasal dari pembacaan 13 hari bersama kitab Ibrani. Dan hari ini kita telah berada di hari yang kelima, maka kita akan membaca kitab Ibrani pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Judul renungan kita hari ini, ketaatan yang bersumber dari iman. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, ketahuilah bahwa kita dipanggil Allah untuk tetap beriman dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang maupun susah. Sebab kita percaya bahwa Allah akan menuntun hidup kita dan pimpinannya tidak pernah salah atas kita. Amin. Memang sangatlah mudah untuk taat ketika Allah memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Tentu kita menerimanya dengan hati yang riang gembira. Namun apa reaksi kita apabila rancangan Allah ternyata berbeda dari rancangan dan rencana kita? Penulis surat Ibrani mengajarkan bahwa Yesus sama seperti Harun, diangkat Allah untuk menjadi imam besar agung. Sebagai imam besar agung, Yesus menunjukkan kualitas kehidupan yang berbeda dari para imam yang berkuasa saat itu. Antara lain adalah bahwa dalam diri Yesus tidak ada keinginan untuk memuliakan dirinya sendiri. Yesus tahu benar bahwa yang patut dimuliakan hanyalah Bapa Surgawi. Sekalipun Yesus memiliki status dan jabatan yang mulia, semuanya itu tidak dipahami sebagai hak istimewa di hadapan Allah. Kehidupan Yesus menunjukkan bagaimana ia tetap membangun hubungan yang intim dengan Bapa Surgawi. Sangat berbeda sekali dengan manusia yang gampang terbuai oleh kenyamanan hidup, seperti status sosial dan ekonomi. Seringkali kenyamanan itu menggoda manusia untuk tidak berbuat apa-apa. Kalaupun melakukan sesuatu, biasanya untuk memuaskan keinginan sendiri. Yesus tidaklah seperti itu. Sekalipun status Yesus adalah anak Allah, ia tetap menunjukkan ketaatan yang mutlak kepada kehendak Bapa Surgawi. Meskipun ketaatan itu membawanya kepada penderitaan dan kematian yang sangat tragis, ketaatan Yesus di sini bukanlah ketaatan yang membabi buta. Dia tahu bahwa pengorbanannya akan menjadi pokok keselamatan abadi bagi manusia. Disinilah Yesus menunjukkan ketaatan yang sempurna walau berada dalam pencobaan. Karena itu, ia mampu menolong kita untuk taat. Tidak menjadi soal seberapa sulit ketaatan itu. Belajarlah terus untuk taat. Mari kita sama-sama belajar untuk taat kepada Allah. Sama seperti Kristus yang telah taat kepada Bapa di sorga. Mungkin kita dapat berdalih, Yesus adalah anak Allah. Itu sebabnya ia mampu bertahan untuk taat apapun yang terjadi. Jadi pertanyaannya, bukankah saudara juga adalah anak Allah yang dilahirkan secara rohani? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita layak memanggil Allah sebagai Bapa kita. Artinya, kita juga memiliki kekuatan yang sama, kemampuan yang sama untuk belajar taat kepada setiap perintah Tuhan. Yang menjadi persoalannya ada pada diri kita. Ketaatan bersumber dari iman kepada Kristus. Saat kita telah beriman sungguh kepada Kristus, maka iman itu akan menuntun kita kepada ketaatan yang tulus. Iman akan memampukan kita untuk berkata, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Abraham adalah bapa segala orang beriman. Apa yang dilakukannya? Dia juga belajar untuk taat. Sidang jemaat Tuhan, saudara kekasih di dalam nama Yesus. Berserahlah penuh kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, serahkan hidupmu. Itu adalah bagian ketaatan dari iman kita. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, percayalah semuanya baik adanya. Taatlah. Itu sangat memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan perlindungan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Dan ingatlah pula, bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.